warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aditya Suban. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, biasa disingkat Hamka, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Biografi, dan alhamdulillah saat ini saya sedang menempuh semester keempat. Baik, saya mendapat tugas dari kampus mengenai PLP, yaitu pengenalan lingkungan persekolahan, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenal lebih dalam tentang profil sekolah dan sistem pengajaran ataupun kegiatan belajar mengajar yang ada di dalam sekolah tersebut. Dalam kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan kali ini, saya melakukan kegiatan tersebut di SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang, di mana dalam kegiatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah, guru, dan alumni dari sekolah tersebut. Baik, mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Baik, untuk karakteristik peserta didik di sekolah ini seperti apa? Jadi siswa di SMA 2 ini ya sama mungkin dengan sekolah lain gitu kan ya, hanya karena lingkungannya yang berbeda. Mungkin di sini itu ya daerah yang agak ya mungkin kalau dibilang bukan kota ya jadi bukan kota lah, jadi kalau disebut kampung masa iya gitu kan ya. Hanya sini jauh dari kota, tentu ya karakteristiknya atau ya siswanya ya bisa mungkin menggambarkan sendiri ya yang beda dengan siswa di sekolah begitu lah. Ya intinya begitu untuk karakteristik siswanya, ya biasa-biasa saja. Kalau untuk tata tertib di sekolah ini, ya tentu saja sekolah ini punya tata tertib ya yang kita buat dan
rancang oleh kesiswaan gitu ya, ada tata tertib ya, tentu saja tata tertib ini berkaitan dengan bagaimana berpakaian ya. Kita ada aturan berpakaian, misalnya untuk hari Senin Selasa pakai putih abu-abu, untuk Rabu pakai pramuka gitu ya, itu tata tertib berpakaian. Untuk hari Kamis pakai pakaian batik misalnya ya. Ya hari Jumat ya, karena kita belajar sampai Jumat kan ya, hari Jumat bisa pakai pakaian yang khusus hari Jumat begitu. Itu berkaitan dengan pakaian, tata tertibnya. Ada juga tata tertib yang lain, misalnya masuk harus jam berapa gitu kan ya. Iya Pak. Ya masuk misalnya jam 7, tapi jam sebelum 15 menit sebelum jam 7 itu ya harus sudah ada di sekolah. Ya kalau terlambat ya tentu ada sanksinya gitu. Itu tertib. Ya ada juga tata tertib berkaitan dengan ya tidak boleh misalnya bawa barang-barang terlarang ya, itu ada juga. Ya itu sebenarnya tata tertib sudah disebar ketika awal siswa baru gitu ya, itu sudah diserahkan supaya dibaca begitu ya. Iya Pak. Ya kalau harus diuraikan satu-satu ya masa iya gitu kan ya. Ya itu kan harus dibaca oleh anak. Ya begitu. Lalu kalau untuk sanksi, kira-kira sanksinya seperti apa Pak? Ya sanksi ada macam-macam. Bisa sanksinya berupa teguran dulu gitu ya. Bisa peringatan pakai surat, bisa juga sampai dipanggil orang tuanya. Dan sanksi terakhir ya kalau sudah dipanggil orang tuanya beberapa kali ya mungkin ya siswa harus mengundurkan diri kalau memang berkaitan dengan ya pelanggaran tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai salah satu guru geografi di SMA Negeri 2 Kabupaten Kurang. Baik Bu, untuk karakteristik akademik di sekolah ini bagaimana? Karakteristik peserta didik ya, kalau dari segi akademik ya secara umum sama dengan sekolah yang lain. Jadi ada yang akademiknya bagus, ada yang kurang mungkin ya. Kemudian ada juga yang menengah. Kemarin juga ada jalur prestasi pas pendaftaran, jadi ya ada yang akademiknya menonjol. Kemudian kalau dari segi status sosial dan tingkat ekonomi, karena kita kan di desa dan zonasi, jadi kebanyakan mayoritas memang menengah ke bawah. Kalau tata tertib di sekolah ini, Tata tertib kalau selama daring, jadi siswa jam 7 itu absen, nanti di share linknya sama BK. Dan nanti kelas jam 12 itu juga absen untuk akhir pembelajarannya gitu. Nah kemudian kalau selama COVID ini siswa tidak ke sekolah, jadi semua pembelajaran secara daring. kalau untuk belajar normal bagaimana? Kalau normal masuk jam 7 bel ya. Tapi kalau siswa sebelum jam 7, sebelum 6.45 itu sudah ada di sekolah. Kemudian pulang itu nanti jam 15.30. Nah kemudian kalau khasnya ya tata tertibnya di sekolah ini siswanya membawa bekal botol minum sama tempat makan ya, jadi bekal kebanyakan. Nah dari kantinnya juga tidak menyediakan plastik karena nanti menciptakan yang namanya sampah, jadi membuat sampah ada. Makanya kalau beli es itu bawa gelas satu botol sendiri. Kalau untuk siswa sendiri, apakah sudah banyak yang mematuhi atau mematuhi banyak, cuma ya ada lah 1-2 kalau terlambat sekolah itu ada. kalau contohnya Sanksinya biasanya kalau yang terlambat dikumpulkan dulu di lapangan, kemudian nanti dari BK itu kasih pengarahan lah untuk peringatan. Kemudian nanti kalau setelah itu biasanya disuruh siram tanaman atau buku. Kemudian kalau dia sudah berulang kali biasanya dipanggil orang tua. kalau untuk kegiatan formal yang menjadi aktivitas di sekolah ini, Kegiatan formal sekolah ya. Kalau Senin upacara bendera, kemudian kalau Jumat itu
Jumat tilawah itu baca Yasin bersama, kemudian nanti Jumat berikutnya ada Jumat sehat itu senam bersama, Jumat berikutnya nanti ada Jumat bersih itu kerja bakti. Kalau untuk kegiatan yang non formalnya? Kalau non formal biasanya ada family day ya, biasanya wali kelas sama anak-anaknya untuk menciptakan keakraban ya. Dan dari guru-guru juga ada family day khusus guru-guru itu pergi kemana itu untuk menjaga silaturahmi. Lalu untuk kegiatan yang menunjang mata pelajaran seperti kunjungan kemana? Kalau kegiatan yang menunjang pembelajaran ya, kalau Geo itu bisa kunjungan ke Tanjung Kait. Nah, di sana bisa belajar tentang abrasi, hutan mangrove, pantai. Kemudian ada juga KIR ya, KIR itu juga bisa menunjang pembelajaran ya, misal fisika, percobaan, praktek. Lalu untuk kegiatan ekstra kurikulernya yang ada di sekolah ini? Kalau ekskul banyak, olahraga itu ada voli, sepak bola, basket. Kemudian kalau kesenian itu ada ekskul menyanyi, kemudian narawis, keagamaan, kemudian rohis, ya lumayan banyak. Kalau harinya itu dijadikan satu hari ya? Enggak, harinya nanti ada jadwal, biasanya diskusi antara pembina, kemudian siswa binaannya. Jadi ada jadwalnya. Itu untuk ada sanksi nggak Bu kalau yang ada yang tidak mengikuti ekstra kurikuler? Biasanya dipanggil dulu, didata, kemudian nanti dikasih arahan karena kalau ekskul kan sebenarnya pengembangan non akademik ya, jadi itu juga penting untuk siswa. Sudah untuk sampai sini wawancaranya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mewawancarai salah satu alumni dari SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Baik, bagaimana karakteristik peserta didik di SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang? Oke, peserta ini karakteristik peserta di SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang sama ya seperti karakteristik peserta didik yang lain juga. Nah, mungkin kan sekarang di Josi, maksudnya dari kemarin kan udah diberapa zonasi, jadi kan lebih ke karakteristiknya apa sih? Mungkin lulusan dari SMP atau yang sederajat. Yang kedua juga peserta didik yang mahir lebih dekat dari kawan SMA 2 Kabupaten Tangerang. Seperti itu sih. Lalu untuk tanda tertib di sana gimana? Kalau tata tertibnya mungkin hanya berapa ya, soalnya kan juga nggak semua. Di antara itu yang pertama tertib SMA Kabupaten Tangerang dilarang untuk membawa dan mengisi tempat orang minuman keras, rokok, asap, dan lainnya. Terus yang kedua, serta dengan kedua orang tadi saya dilarang untuk membawa senjata tajam seperti pisau dan senjata tajam lainnya. Peserta dilarang untuk datang terlambat. Peserta sebenarnya datang jam 6. Terus peserta didik diharuskan menggunakan seperti dari yang ada di bawah komentar sekarang dan mulai tepat dan juga harus mematuhi peraturan yang ada. Nah, apa ya? Itu sih kan saya cuma ada aja sih. Oke, baik. Bagaimana kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang? Untuk kegiatan BM atau kegiatan mengajar saja sudah SMA.
Nah, kalau misalnya kita lagi masih proses mengajarnya sama sih Kak, kayak assignment, guru berikan kita materi. Mungkin sebagian aku. Nah, terus saya juga disuruh untuk mengembangkan dari guru. Terus kita juga minta pemahaman dari guru pelajaran dan ke praktek sih. Untuk proses sama sih, maksudnya kalau kita aja, kita juga ada materi, terus kalau di kelas pelajaran penjas, kita juga di lapangan. Nah, di lapangan itu pasti lebih praktek, kadang ke materi kamu Kenapa? Kegiatan yang mendukung belajar mengajar seperti kunjungan ataupun kemana gitu. Ada nggak di sana? Ya, nah untuk kegiatan ada kok. Ada. Jadi kegiatan mendukung untuk proses belajar mengajar khususnya setiap kayak semacam kemarin saya study tour. Nah, kita juga di situ kita kayak semacam tim tugasnya lebih ke sesi sejarah tuh tahun kemarin. Juga kita akan ada hubungan ke kampus-kampus kayak gitu Kak. Nah, di perjalanan kita juga mengisi juga contohnya di prakarya makan khas daerah. Terus untuk sejarah lebih ke sejarahnya. Nah, terus untuk lainnya mungkin lebih ke observasi gitu kayak observasi juga lebih ke praktek gitu sih kurang. Gitu. Kalau untuk kegiatan ekstra kurikuler di sana bagaimana? Ada apa aja gitu di sana di SMA negeri? Gimana? Untuk kegiatan ekstra kurikulernya di sana seperti apa? Kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler mungkin lebih ke pramuka sih Kak. Kalau untuk ekskul pramuka dia mengadakan kegiatan penilaian blog, penilaian untuk penilaian dari semua peserta didik. Jadi peserta didik itu diharuskan wajib untuk mengikuti kegiatan pramuka kita. Nah, penilaian itu kayak aku kegiatannya itu masih lebih ke apa ya, memberikan materi kepemimpinan, memberikan materi yang apa ya, kan pramuka ya maksudnya ini sih Kak, membangun apa ya, jiwa pemimpin. Nah, terus membangun lebih ke saya susah ngejelasinnya. Di sana ada apa aja selain pramuka? Oh, kalau school banyak yang kayak PMS, terus poli, nah terus rohis, taekwondo, basket. Lalu untuk kegiatan rutinitas yang formalnya di sana bagaimana? Seperti apa gitu? Untuk kegiatan Maksudnya? Rutinitas yang formal seperti upacara bendera atau rapat di sana bagaimana gitu, ataupun rapat dengan para wali siswa gitu, orang tua siswanya. Oh, untuk kegiatan yang formal ya Kak. Kegiatan formal sih ya sama kayak gitu, kayak setiap hari Senin kita mengadakan upacara bendera. Terus di samping itu juga untuk terlebih lagi Kak, untuk penerimaan apalagi sekolah udah adakan mahasiswa baru, mereka akan mengadakan rapat buka bareng sama selanjutnya. Yeah. Untuk kegiatan formal itu sama gitu kan. Yang pertama itu upacara pengibaran bendera merah putih di setiap hari Senin. Nah terus rapat bersama wali murid
atau juga orang tua murid ketika penerimaan siswa-siswi baru. Nah, terus biasanya juga sekolah mengadakan kayak rapat-rapat bareng sama guru itu. Lebih lagi sih kayak semacam setelah ujian atau mereka ke kelas. Nah, terus sekolah juga biasanya ada kayak acara-acara lomba. Nah, terus setelah itu juga acara pelepasan atau wisuda untuk kelas 12. Udah, cukup. Mungkin sekian. Udah. Mungkin sekian wawancara saya dengan alumni dari SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Baik, terima kasih.